Salam, selamat siang sahabat terkasih. Hari ini kita masuk dalam pembacaan Alkitab dari Markus 2 ayat 13 sampai 17. Sebuah bagian yang mengingatkan kita tentang hati Yesus yang penuh belas kasihan kepada mereka yang dipandang rendah dan dianggap tidak layak oleh dunia. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita membaca Markus 2 ayat 13. Sesudah itu, Yesus pergi lagi ke pantai danau, dan seluruh orang banyak datang kepadanya. Lalu ia mengajar mereka. Sahabat terkasih, Yesus kembali berada di tepi danau, dan seperti biasa banyak orang datang kepadanya. Ini menggambarkan bahwa Yesus selalu menjangkau orang dimanapun mereka berada. Ia tidak menunggu orang datang ke bait suci, tapi hadir di tengah kehidupan mereka. Sahabat terkasih, Tuhan selalu mendekati kita di tempat kerja, di rumah, bahkan di dalam kesibukan kita yang paling sederhana. Ayat 14. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi, anak Alfeus, duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Sahabat terkasih, di sini Tuhan Yesus melihat Lewi, seorang pemungut cukai, duduk di tempat kerjanya. Dalam budaya Yahudi, pemungut cukai dianggap najis, pengkhianat, dan tidak layak bergaul dengan orang saleh. Namun Tuhan Yesus berkata, "Ikutlah aku." Dan yang menakjubkan adalah Lewi bangun dan mengikuti Yesus. Sahabat terkasih, Tuhan tidak memanggil orang yang sempurna. Ia memanggil orang yang mau berubah. Panggilan Tuhan bisa muncul di tengah rutinitas kita. Respon kita menentukan arah hidup kita. Lewi tidak menunda, tidak memberikan alasan. Ia langsung taat, dan inilah sikap hati yang menyentuh hati Tuhan. Ayat 15. Kemudian ketika Yesus makan di rumah itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Sahabat terkasih, Tuhan Yesus duduk makan di rumah Lewi, dikelilingi banyak pemungut cukai dan orang berdosa. Dalam budaya itu, makan bersama berarti persahabatan, penerimaan, dan kedekatan. Tuhan Yesus sengaja hadir di tengah mereka, bukan untuk ikut dalam cara hidup mereka, tetapi untuk membawa terang, pemulihan, dan kasih Allah. Kadang Tuhan mengirim kita ke tempat yang kotor, bukan untuk menajiskan kita, tetapi untuk menjadi terang di sana. Yesus tidak mengisolasi diri. Ia mendatangi mereka yang terluka, ditolak, dan tersisih. Ayat 16. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Sahabat terkasih, para ahli Taurat dari golongan Farisi mempertanyakan murid-murid Yesus, "Kenapa gurumu makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Mereka gagal memahami hati Tuhan. Mereka mengira kekudusan berarti menjauh dari orang yang tidak sempurna. Tetapi Tuhan Yesus justru menunjukkan bahwa kekudusan sejati adalah kasih yang menjangkau. Seringkali manusia cepat menghakimi, tetapi Tuhan melihat jauh lebih dalam. Mata manusia melihat dosa masa lalu, tapi mata Tuhan melihat potensi perubahan. Ayat 17. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Sahabat terkasih, inilah inti dari seluruh perikop ini. Tuhan Yesus berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit.
Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Inilah kabar baik Injil. Tuhan tidak menunggu kita sempurna. Ia tidak menolak masa lalu kita. Ia datang karena kita membutuhkan keselamatan, pemulihan, dan arah hidup yang baru. Itulah hati Tuhan Yesus, mencari, menyembuhkan, mengampuni, dan memulihkan. Sahabat terkasih, renungan hari ini mengundang kita untuk melihat 3 hal. Yang pertama, Tuhan memanggil kita di tengah rutinitas. Di meja kerja Lewi, Tuhan datang. Tuhan bisa memakai momen paling sederhana untuk mengubah hidup kita. Yang kedua, Tuhan menerima kita apa adanya, tetapi tidak membiarkan kita tetap seperti apa adanya. Kasih Tuhan mengubahkan. Yang ketiga, kita dipanggil untuk membawa terang, bukan menghakimi. Tuhan Yesus makan dengan orang berdosa, bukan untuk ikut gaya hidup mereka, tetapi untuk menarik mereka lebih dekat kepada Tuhan. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih karena Engkau datang bukan untuk orang yang merasa dirinya benar, tetapi karena kami membutuhkan kasih, pemulihan, dan belas kasihan-Mu. Tolong kami untuk hidup seperti Lewi, peka ketika Engkau memanggil, taat ketika Engkau memimpin, dan siap berubah ketika Engkau bekerja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam pembacaan Alkitab hari ini. Jika firman Tuhan ini menguatkanmu, jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan subscribe ya, supaya semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.